FM. Rex FM, the family station Spirit Swiss Panjava. Mari kita ikuti Jabar Now, menyajikan berita dan informasi terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Inilah Jabar Now untuk edisi hari ini dari SNI Jawa Barat. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat. Jabar Now hari ini menyajikan sejumlah berita, di antaranya sejumlah sekolah di Subang sudah mulai pembelajaran tatap muka. Masyarakat diminta tidak berpolemik soal kolotik. Minimalkan korban bencana alam, kewilayahan Gunung Putri menggelar simulasi mitigasi. Bersama saya, Santika Sari Sumantri, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah sekolah di wilayah Subang sudah memulai pembelajaran tatap muka atau PTM dengan menerapkan protokol kesehatan dan jam belajar yang dibatasi. Selengkapnya dilaporkan dari Korwil PRSSNI Karawang. Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Subang, Jawa Barat sudah dimulai dengan penerapan protokol kesehatan dan mempercepat durasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelum akhirnya dilaksanakan sekolah tatap muka, banyak hal yang perlu disiapkan oleh pihak sekolah, mulai dari penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, pembentukan tim satgas sekolah, teknis pembagian jadwal masuk sekolah, dan sosialisasi kepada murid dan juga wali murid. Menurut Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Subang, Dede Hudayat menjelaskan teknis pelaksanaan pembelajaran murid dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengurangi kerumunan. Untuk pembagiannya, satu kelas itu kan ada 36, kita bagi 3. Jadi satu kelasnya 12 orang. Cuma karena keterbatasan ruangan, jadikan 4 kelompok yang tadi. Jadi untuk yang datang ke sekolah itu hanya 35 rombel dari total 68. Jadi setiap seminggu sekali kan ya Pak ya, siklusnya seminggu sekali. Kita masuk itu 35 kelas yang terbagi dengan yaitu tadi 1/3. Selain itu, menurut salah seorang siswi kelas 11 SMK Negeri 1 Subang, Amelia Putri menjelaskan, ia sangat bersyukur dan merasa senang bisa kembali sekolah seperti biasa walau terbatas. Alhamdulillah, jadi bisa menguasai pelajarannya gitu kan, diterangin gitu. Senang banget walaupun terbatas gitu. Harapan kedepannya bisa semuanya sekolah. Masyarakat diminta tidak perlu berpolemik mengenai kolotik, sebuah alat musik yang terbuat dari tempurung kelapa. Selengkapnya dilaporkan dari Korwil PRSSNI Priangan. Menyusul Pemkot Banjar ajukan 2 nominator pada pemilihan pemuda pelopor tingkat Provinsi Jawa Barat. 1 diantaranya adalah Ervan Rusdiana, pemuda asal Balokang Banjar pada bidang agama, sosial budaya. Dengan inovasi pengembangan alat musik kolotik berikut metode cara memainkannya, penemu pencipta kolotik Mbah Latif Adi Wijaya, warga Bojong Salawe Cimaragas Ciamis menegaskan, kolotik tetap milik Ciamis. Ia menyebut kolotok letik berbahan tempurung kelapa yang tadinya hanya untuk souvenir itu, berkat inovasi kesenian dari para seniman di Kecamatan Cimaragas, kini menjelma menjadi alat musik bernada pentatonis. Banjar jantan metode menggunakan itu. Kolotik itu hak ciptana Kabupaten Ciamis. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga di Disbudpora Kabupaten Ciamis Erwan Darmawan, masyarakat tak perlu berpolemik terkait kolotik karena telah ada kesepahaman antara pihaknya dengan Ervan Rusdiana asal Banjar, penemu pengembang metode memainkan kolotik. Memberikan izin dengan syarat, jangan sampai ada kesan kolotik itu berasal dari Kota Banjar. Pemerintah Ciamis sedang melakukan proses paten terhadap kolotik secara materinya maupun secara metodenya yang digagas oleh Ervan. Jadi satu kesatuan. Untuk meningkatkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, RSUD Sayang Cianjur meluncurkan program Someah. Berikut laporan dari Korwil PRSSNI Sukabumi. Dalam rangka 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati RSUD Sayang Cianjur launching program Someah Rabu 25 Agustus 2021. Bupati Cianjur Herman Soerman mengatakan dengan hadirnya program ini pelayanan di RSUD Sayang Cianjur harus 180% meningkat. Setelah adanya program Someah, menurutnya di RSUD Sayang Cianjur pelayanan harus lebih meningkat, lebih baik, dan yang paling penting ikhlas dalam melayani masyarakat Cianjur.
Herman juga menuturkan peningkatan pelayanan tersebut bisa dibuktikan dengan menanyakan langsung pada masyarakat bagaimana perubahannya setelah adanya program Somea di RSUD Sayang Cianjur ini. Bisa dibuktikan, bisa ditanya ke masyarakatnya. Dalam upaya meminimalkan korban, Kewilayahan Gunung Putri Bogor menggelar simulasi mitigasi di sejumlah titik rawan bencana. Berikut laporan dari Korwil PR SSNI Bogor. Sedikitnya 16 warga Gunung Putri Kabupaten Bogor menjadi korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang menimpa desa tersebut. 1 orang tewas dan 3 orang lainnya luka-luka. Sedangkan 12 warga lainnya dapat diselamatkan tim SAR gabungan BPBD Tagana dan Rescue Damkar Kabupaten Bogor. Serta 25 komunitas relawan kemanusiaan yang tergabung dalam kegiatan simulasi penyelamatan korban bencana alam yang digelar Yayasan Bogor Sunda Sajati bekerja sama dengan Pemdas Gunung Putri dan Polres Bogor. Dalam simulasi digelar di 3 titik berbeda, diantaranya di Sungai Cilengsi, Kampung Gang Asem Gunung Putri, Danau Gunung Putri, dan Tebing Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, merupakan sebuah inisiator dari Yayasan Bogor Sunda Sajati dalam menghadapi musim hujan yang rawan bencana, baik banjir maupun tanah longsor, yang sering menimpa wilayah Kabupaten Bogor, seperti yang sering terjadi di Kecamatan Gunung Putri, banjir yang menimpa Desa Bojongkulur dan Ciangsana, juga longsor yang sering menimpa wilayah Gunung Putri, hingga perlu adanya persiapan sejak dini dalam penanganan tersebut. Dalam kegiatan simulasi LATGAP hari ini, kategori korban disinyalir ada sekitar di longsoran tebing ada 3 orang, di situ ada 2 orang tenggelam, 1 orang terselamatkan, dan 1 orang meninggal dunia. Dari kegiatan tersebut berharap kesiapsiagaan masyarakat yang tergabung dalam relawan Bogor Bersatu dalam menghadapi bencana baik di timur Kabupaten Bogor maupun wilayah lainnya, hingga penanganan bencana dapat dilakukan dengan gerak cepat serta dapat menjadi contoh bagi kecamatan lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Wali Kota Cimahi nonaktifna bersalah dan terbukti menerima gratifikasi proyek pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi. Berikut laporan dari PR SSNI Bandung. Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Priyatna menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung. Majelis Hakim yang diketuai oleh Sulistiono menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun serta denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Ajay pun diharuskan membayar uang pengganti sebesar 1,5 miliar rupiah karena terbukti menerima gratifikasi proyek pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta terdakwa divonis 7 tahun penjara. Seusai menjalani persidangan, Wali Kota Ajay Priyatna mengatakan dirinya tidak pernah menerima uang seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum KPK. Namun ia menyadari akibat ketidaktahuan maka dirinya terjerat kasus hukum. Saya terima uang dari dokter itu adalah sisa tagihan, dan itu saya akui ketidaktahuan saya karena sebagai pejabat negara tadi menurut Pak Majelis Hakim Mulia itu tetap dipersalahkan. Lebih lanjut, Ajay menegaskan ia akan pikir-pikir dulu dan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya atas putusan dari majelis hakim. Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Demikian telah kita simak Jabar Now dari Lembaga PSSNI Jawa Barat. Rex FM, the family station, Spirit Swiss Van Java.